Tiba di Cina hari ini, Jordi Amat dan Ramadhan Sananta langsung disambut baik oleh timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Penyerang ganas asal Eropa Mauro Zylstra siap perkuat timnas Indonesia. Kontribusi 4 gol Marcelino Ferdinand saat KMSK Dense menggilas FC Lommel di Liga Belgia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Beri sambutan meriah atas kehadiran Jordi Amat dan Ramadhan Sananta di Asian Games 2023. Ya, pelatih tim nasional Indonesia U24 Indra Sapri menyambut baik kabar Johor Darul Takzim yang telah melepas Jordi Amat ke Asian Games 2023. Sebab menurut Indra Sapri, timnas Indonesia U24 memang sangat membutuhkan bek tangguh seperti pemain Johor Darul Takzim tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia U24 berhasil melaju ke babak 16 besar meski kalah 0-1 dari Korea Utara di matchday terakhir grup F yang berlangsung pada minggu kemarin. Skuad Garuda Muda lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik setelah masuk dalam 4 slot yang diperebutkan. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi publik tanah air karena timnas Indonesia U24 memiliki asa untuk membuktikan kekuatannya lebih baik lagi. Mengingat skuad Garuda hanya mampu meraih 2 hasil kekalahan dan 1 kemenangan saja pada fase grup. Tak sampai di situ saja, timnas Indonesia U24 mendapat kabar bahagia lagi sebab Sananta dipastikan akan bergabung bersama skuad Garuda di Asian Games 2023. Indra Sapri mengakui bahwa sosok striker berusia 20 tahun itu sangat dibutuhkan dalam tim. Ya, tim ini membutuhkan pemain seperti Ramadhan Sananta dan Jordi Amat. Karena saat ini kami hanya punya 20 pemain dari 22 pemain yang sudah didaftarkan. Seperti kita ketahui, Sananta tidak dilepas oleh Persis Solo ketika pasukan Indra Sapri bertolak ke Cina untuk menjalani laga fase grup. Hingga akhirnya saat ini dia dilepas oleh Laskar Sambernyawa julukan Persis Solo. Dengan begitu, mantan pemain PSM Makassar itu dapat dipersiapkan untuk tampil bersama timnas Indonesia U24 di babak 16 besar Asian Games. Ya, sejatinya tidak hanya Sananta dan Jordi Amat yang belum bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab ada juga Beckham Putra yang belum berangkat karena masih dalam pemulihan cedera. Pemain Persib Bandung itu juga dikabarkan akan berangkat bersama Sananta menyusul ke Cina. Tentu saja diharapkan dengan bergabungnya Sananta dan Beckham ini, timnas Indonesia U24 bisa menampilkan performa terbaiknya di babak 16 besar nanti. Adapun pertandingan babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada 28 September 2023. Kemungkinan lawan yang akan dihadapi skuad Garuda di babak tersebut yakni Uzbekistan. Sebab tim berjuluk Serigala Putih itu berhasil meraih kemenangan di pertemuan pertama dari Hong Kong dengan skor tipis 1-0. Penyerang ganas Eropa Mauro Zylstra siap perkuat timnas Indonesia bulan ini. Ya, penyerang NEC Nijmegen U21 Mauro Zylstra siap memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadhan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Baru-baru ini Mauro Zylstra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela timnas Garuda. Pemain keturunan Indonesia itu pun lebih dulu bakal mendiskusikan hal itu dengan ayahnya. Ya, misal kamu mendapatkan undangan untuk bermain di timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya Yusa Nugraha. Ya, tentu saja aku akan memikirkan itu dengan baik. Dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya nama jaraknya berbeda dan jauh, kata Mauro Zylstra. Lebih lanjut, Mauro Zylstra untuk saat ini masih ingin melebarkan sayapnya, bermain di klub profesional senior. Jika sudah berkarir di klub profesional senior, maka dirinya menyatakan siap untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Ya, tentu juga masih muda dan masih harus menata karirku. Aku ingin bekerja juga untuk bisa bermain di tim senior klub, kata Mauro Zylstra.
Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, kata penyerang 18 tahun tersebut. Tapi misal situasiku berubah dalam setengah tahun atau 1 tahun ke depan dan aku mendapatkan undangan, aku bisa menjawab iya, lanjut Mauro Zylstra. Mauro Zylstra menegaskan siap menepati posisinya sebagai penyerang timnas Indonesia di masa depan. Itu artinya striker berdarah Belanda itu bakal menjadi calon pesaing kuat Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Ya, tentu aku bisa membantu untuk di posisi striker, jadi aku akan berpikir dengan baik jika kesempatan itu datang lagi, jelasnya. Sebagai informasi, Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan pria asli Bandung. Namun sejak kecil pemain yang gayanya dianggap mirip Dusan Vlahovic itu tumbuh besar di Belanda. Pemuda kelahiran 9 November 2004 ini memulai karir di Jong AZ Alkmaar. Kemudian pindah ke AFC Amsterdam U18 sebelum gabung NEC Nijmegen U21. Pemain berpostur 187 cm itu juga bisa berposisi sebagai gelandang serang. Drama 6 gol Marcelino Ferdinand di KMSK Deense Belgia. Ya, lama tak muncul ternyata Marcelino Ferdinand kini bermain untuk tim Rever KMSK Deense. Tim Reverves ini berisikan para pemain cadangan yang belum dapat tempat di tim utama bersama pemain U21. Kehadiran Marcelino Ferdinand di tim Reverves KMSK Deense langsung berdampak positif bagi klub. Terbukti mereka langsung memetik kemenangan perdana. Lawan Marcelino Ferdinand adalah klub kuat Lommel SK yang selalu menjadi pesaing tim utama KMSK Deense. Marcelino Ferdinand bermain 54 menit di laga tim Reverves KMSK Deense saat lawan Lommel SK tersebut. Perlu diketahui kompetisi tim Reverves ini adalah ajang resmi di Belgian Reverves Pro League yang merupakan kasta tertinggi Belgia. Di laga tersebut Belgia Reverves Pro League berhasil membawa KMSK Deense cadangan menang. 4 gol mereka sarangkan ke gawang lawan, sementara gawang KMSK Deense Reverves kebobolan hanya 2 gol saja. Dengan kemenangan 4-2 ini Marcelino Ferdinand berhasil membawa KMSK Deense di posisi ke-8 klasemen sementara Belgian Reverves Pro League. Bermainnya Marcelino Ferdinand di tim Reverves KMSK Deense seakan menjadi jawaban dari pihak klub soal progres dari gelandang berusia 19 tahun tersebut. Sejauh ini Marcelino Ferdinand belum mendapatkan menit bermain di tim utama, setidaknya hingga pekan ke-8. Dirinya kalah bersaing dengan para gelandang senior. KMSK Deense musim ini mendatangkan sejumlah pemain baru dan langsung menggusur posisi Marcelino Ferdinand di lini tengah. Namun kebijakan manajemen klub untuk menempatkan Marcelino Ferdinand di tim Reverves KMSK Deense patut diacungi jempol. Dengan terus bermain maka Marcelino Ferdinand tetap bisa meningkatkan skill dan mengasah pengalaman di Belgia. Sebagaimana pemain muda lainnya, jika dirasa kemampuan Marcelino Ferdinand sudah meningkat, maka bisa segera bergabung dengan tim utama KMSK Deense lagi. Kenyataannya saat ditinggal Marcelino Ferdinand, KMSK Deense senior juga banyak mengalami kekalahan. Dari 6 pekan sudah 3 kali kalah dan 3 kali menang. Dengan progres ini diharapkan Marcelino Ferdinand bisa lebih tenang karena sebelumnya risih dengan komentar-komentar fan dari Indonesia yang terus-menerus menyoroti dirinya dengan nada negatif. Marcelino Ferdinand meminta masyarakat memahami jika dirinya tetap berusaha menjadi lebih baik meski bermain di Eropa. Tidaklah mudah, selain adaptasi dengan gaya sepak bola yang berbeda, pemain juga harus pintar memahami instruksi pelatih. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.